kita perhatikan animasi berikut ini, yaitu animasi gerak melingkar vertikal. Untuk animasi gerak vertikal berikut ini menggunakan seutas tali sepanjang L dan di ujung bawah digantungkan sebuah bola besi. Kemudian jari-jari daripada bola besi yang digunakan adalah diabaikan. Selanjutnya diberikan gaya luar pada bola sehingga bola akan bergerak mula-mula arah horizontal dengan kecepatan awal sebesar V0. Selanjutnya bola akan bergerak dengan lintasan melingkar vertikal seperti ditampilkan berikut ini. Ketika bola dapat melakukan satu putaran penuh, maka bola akan menempuh sudut 90, 180 atau setengah putaran, 270 dan 360 tepat melakukan satu putaran penuh. Sekarang kita perhatikan bolanya berada pada titik sembarang, katakan di titik P dengan sudut sebesar theta terhadap arah vertikal. Kemudian benda ini atau bola ini akan memiliki kecepatan V yang kita sebut dengan kecepatan tangensial yang arahnya tegak lurus terhadap jari-jari. Kemudian diagram gaya bebas yang bekerja pada benda M, tegangan tali menuju pusat lintasan, kemudian Mg ke bawah, dan selanjutnya Mg akan kita cari komponennya, maka arah yang menjauhi pusat lintasan sama dengan Mg cos theta, yang tegak lurus dengan jari-jari sama dengan Mg sinus theta. Selanjutnya resultan gaya radial pada benda itu akan sama dengan T dikurang Mg cosinus theta, di mana gaya radial itu sama dengan Fc atau gaya sentripetal akan sama dengan T dikurang Mg cosinus theta, di mana gaya sentripetal yang sudah kita pelajari sebelumnya sama dengan Mv kuadrat dibagi L, di mana L adalah jari-jari lintasan, sehingga Mv kuadrat per L akan sama dengan T dikurang Mg cosinus theta, sehingga tegangan tali akan sama dengan Mv kuadrat per L ditambah dengan Mg cosinus theta. Ketika bola memiliki kecepatan yang tidak mencukupi untuk melakukan gerak putaran, maka bolanya hanya melakukan gerakan bolak-balik atau melakukan getaran bebas. Selanjutnya, ketika bola dapat mencapai ketinggian mendatar atau 90 derajat, maka suatu saat benda itu atau tegangan tali akan bernilai sama dengan 0. Dan selanjutnya bola besi akan segera menuju titik awal atau titik asal, yaitu di titik yang paling rendah. Selanjutnya kita akan mencari bagaimana menentukan kecepatan awal minimum ya dari titik bawah agar bola besi dapat melakukan satu putaran seperti ini. Sekarang kita tinjau ketika mencapai titik tertinggi atau titik B telah menempuh sudut 180 derajat. Kita masukkan ke persamaan yang ini, kosinus 180 derajat sama dengan negatif 1 ya. Maka T akan sama dengan Mv kuadrat per L dibagikan dengan Mg. Nah selanjutnya ketika mencapai titik maksimum atau titik B, tegangan tali itu akan sama dengan 0. Sehingga dari persamaan tegangan tali kita peroleh Mv kuadrat per L sama dengan Mg, sehingga kecepatan di titik tertinggi sama dengan akar dari GL. Kemudian kita akan menentukan berapa kecepatan awal minimum dari titik bawah ya. Energi kinetik di titik A itu akan sama dengan setengah Mv kuadrat. Kemudian energi kinetik di titik B sama dengan setengah Mv kuadrat. Potensial energi di titik B sama dengan Mg dikali 2L. Kenapa 2L? Karena ketinggiannya diukur dari titik A sampai ke atas itu sama dengan 2 kali panjang tali. Nah selanjutnya kita akan membuat persamaan atau aplikasi dari hukum konservasi energi ya, di mana energi kinetik dari titik bawah akan diubah seluruhnya menjadi energi kinetik di titik B dan energi potensial di titik B. Maka setengah Mv0 kuadrat akan sama dengan Mg dikali 2L, ini ketinggiannya, ditambah dengan setengah M dikali dengan akar kuadrat dari G dikali L. Maka kita peroleh setengah Mv0 kuadrat sama dengan 2 MgL ditambah setengah MgL akan sama dengan 2 GL ditambah setengah GL
maka ruas kiri sama dengan V0 kuadrat per 2 akan sama dengan ruas kanan 5GL per 2. Ini 2 di kiri dan kanan habis, sehingga kecepatan minimum dari bawah akan sama dengan akar dari 5GL. Inilah kecepatan paling sedikit yang harus diberikan pada bola di titik terendah agar bola ini dapat melakukan satu putaran penuh. Demikian animasi singkat untuk sebuah benda yang melakukan gerak melingkar vertikal.